wabarakatuh. Selamat sore Bapak Pujo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Andi. Bagaimana kabar Bapak sore hari ini? Alhamdulillah sore hari ini sehat, baik. Ini saya minta maaf sebelumnya Pak ya, sudah mengganggu waktunya Bapak kaitannya dengan tugas saya sebagai CGP atau calon guru pendidikan. Ini pada modul 3.1 Pak, di situ ada salah satu tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, ini diantaranya yaitu pada modul 3.1 itu yaitu temanya pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bujo, Kepala SMK Negeri 1 Kudus. Terima kasih Bapak. Baiklah, untuk menyingkat waktu langsung saja ke pertanyaan ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, pernah atau tidak Bapak itu menemui dua permasalahan kepentingan di sekolah yang keduanya saling bertentangan dan kedua masalah kepentingan tersebut adalah sama-sama benar Pak? Jadi dilema etika ya, benar lawan benar. Apabila ada, diceritakan bisa diceritakan tentang permasalahan apa itu? Baik, kami pengambilan kebijakan terkait dengan permasalahan yang sama-sama bernilai benar pernah kami buat keputusan. Mungkin salah satunya yang baru saja adalah terkait dengan SK SPMT P3K yang baru yang berhubungan dengan terkait dengan kesejahteraan pegawai. Itu yang sama-sama mempunyai nilai benar, karena memang baik itu SK SPMT maupun kesejahteraan pegawai itu memang sesuatu yang memang semuanya harus diputuskan untuk bisa dihadirkan, tetapi kita tidak bisa bahwa kedua-duanya itu kalau mungkin kemarin yang kebetulan SK SPMT-nya di sini tapi orangnya jauh. Nah, orangnya yang jauh kan butuh rasa sejahtera juga. Akan tetapi karena memang keduanya itu harus sama-sama ditentukan, maka kemarin ada yang namanya SK relokasi. Untuk pertanyaan selanjutnya, pernah atau tidak Bapak itu menemui dua permasalahan kepentingan di sekolah yang keduanya saling bertentangan dan salah satu dari kepentingan tersebut menurut Bapak itu berada pada kepentingan yang salah, atau di sini bujukan moral ya Pak ya, benar lawan salah? Apabila ada, bisa diceritakan Pak permasalahan apa itu? Ya, baik Bu Amri. Ini masih menyangkut yang P3K terkait dengan SK pembagian tugas, kemudian dikaitkan dengan pembagian tugas yang linear, dikaitkan dengan jumlah jam yang ada. Sebenarnya kan semua guru harus minimal 24 sampai 40 jam. Tapi pada kasus yang memang ternyata jumlah jamnya itu tidak ada, bisa jadi jumlah yang 24 jam itu tidak terpenuhi. Tapi dengan berbagai pertimbangan, bagaimana biar yang tidak 24 terpenuhi itu bisa menjadi 24, yang dianggap sebenarnya itu salah, maka ditambah dengan mengajar mata pelajaran lain yang mungkin sebenarnya tidak linear, tidak sesuai dengan ijazah. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi bahwa dua permasalahan kepentingan tersebut dikategorikan sebagai dilema etika ataukah bujukan moral? Baik, pijakan yang dipakai untuk menetapkan dilema etika maupun bujukan moral itu sudah barang tentu kita berpedoman pada regulasi atau aturan, di mana regulasi atau aturan itu bisa dipakai untuk menetapkan bahwa ini sebenarnya benar atau salah.
Untuk pertanyaan yang keempat yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi dua permasalahan kepentingan yang keduanya adalah sama-sama benar, Pak? Ya. Pada pengambilan keputusan untuk sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan ini sudah barang tentu kita menggunakan, kalau di guru itu yang namanya kode etik guru atau kode etik profesi, yang memang itu bisa dipertimbangkan untuk mengambil keputusan ini termasuk benar atau salah tadi. Kemudian Pak, hal-hal apa sajakah yang menurut Bapak itu efektif dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kepentingan yang saling bertentangan, akan tetapi keduanya adalah sama-sama benar? Langkah efektif yang biasa untuk memberikan keputusan terhadap permasalahan konflik kepentingan yang memang berbasis dilema etika, tetap kita memperhatikan norma, sehingga norma itu ya mungkin bersumber dari kesadaran diri, mungkin kompetensi diri, dan juga mempertimbangkan peluang yang ada. Selanjutnya, hal-hal apa sajakah yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak pada saat pengambilan keputusan untuk dua permasalahan kepentingan yang keduanya adalah sama-sama benar, Pak, atau dilema etika? Baik, yang terkait langkah-langkah yang memang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ini sudah barang tentu yang pertama mungkin skala prioritas kepentingan. Kemudian yang kedua melihat kegigihan atau prestasi kerja orang yang bersangkutan. Kemudian tanggung jawab. Kemudian yang terakhir mungkin pengalaman bekerja. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dua kepentingan yang keduanya adalah sama-sama benar? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak untuk menyelesaikannya? Baik, nanti karena memang ini kasus yang sama-sama benar, maka tidak jarang kita itu langsung eksekusi di tempat, atau bisa jadi pada hal tertentu juga bisa dijadwalkan pada waktu yang memang memungkinkan. Yang mempunyai permasalahan itu longgar dan kami pun juga longgar, sehingga bisa diskusi lebih leluasa. Untuk selanjutnya, untuk dua permasalahan kepentingan yang langsung diselesaikan di tempat, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak dapat menyelesaikan? Dalam hal permasalahan yang tidak terlalu rahasia, yang tidak menyangkut privasi seseorang, itu biasanya tidak apa-apa kita ambil di tempat langsung. Kemudian untuk dua permasalahan kepentingan yang penyelesaiannya terjadwal, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak dapat menyelesaikannya, Pak? Ini menyangkut hal-hal yang mungkin perlu pertimbangan dan menyangkut hal-hal yang agak pribadi, sehingga memang perlu konsentrasi kedua belah pihak yang keputusannya itu bisa mudah diterima kedua belah. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah Bapak itu mempunyai figur seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus kepentingan yang keduanya adalah sama-sama benar? Umumnya yang memang membantu dalam hal penyelesaian permasalahan yang sebenarnya kedua-duanya benar itu utamanya adalah memang orang-orang yang tanggung jawab. Di samping itu juga yang bisa diajak membuat pertimbangan, cepat membuat keputusan, dua hal itu.
Untuk pertanyaan terakhir ini Pak, dari segala permasalahan kepentingan yang keduanya adalah sama-sama benar atau yang yang sudah Bapak ambil keputusannya itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman tersebut? Baik, Bu Ami, ini terkait dengan pengalaman yang bisa diambil dalam hal pengambilan keputusan. Itu biasanya yang saya rasakan itu kalau memang itu segera dibuat keputusan itu rasa percaya diri. Kalau percaya diri itu juga, oh ya ternyata kalau memang itu bisa diterima kedua belah pihak, ya, ya makin tinggi begitu. Akan tapi tidak jarang hal-hal yang tertentu itu menyebabkan tidak bisa diterima. Yang tidak bisa diterima itu memberikan pembelajaran kita kepada saya utamanya untuk bisa lebih belajar lagi. Nah, itu kan yang penting barangkali itu untuk bisa bertambah belajar lagi. Sebagai pengalaman gitu Iya. ya. Oke. Alhamdulillah tadi beberapa pertanyaan sudah kita lalui bersama ya, intinya semua sudah terjawab dengan baik dan lancar. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan Amin. dan kesuksesan. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, sehat walafiat. Mbak Bena juga? Alhamdulillah kabar saya hari ini juga baik dan sehat. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sudah menyempatkan waktu, sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan sedikit obrolan-obrolan untuk wawancara ya Bu. Karena ini terkait dengan tugas dari CGP yaitu Angkatan 8 Kabupaten Brebes itu pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelum kita mulai wawancara, monggo saya persilakan Ibu Ustaz untuk memperkenalkan diri dulu. Baik Bu Amrina, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya cukup singkat, Lutfah Darliana. Saya sebagai Kepala SMK Negeri 1 Slawi Kabupaten Brebes. Pada kesempatan pagi ini berarti kita akan melakukan sedikit wawancara Ibu ya dengan Ibu Dr. Anda Lutfah Darliana MPD dari SMK Negeri 1 Slawi. Ya, langsung saja Ibu untuk mempersingkat waktu. Silakan. Iya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa daftar pertanyaan untuk saya tanyakan kepada Ibu. Ya. Boleh Ibu ya? Oh iya, silakan ya. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bu Lutfah, pernah atau tidak ya Ibu menemui dua permasalahan kepentingan di sekolah yang keduanya saling bertentangan dan kedua masalah kepentingan tersebut adalah sama-sama benar atau dilema etika benar lawan benar. Permasalahan apa itu Bu? Oh, iya. Terima kasih Bu Amrina. Kebetulan di sekolah yang saya pimpin yaitu di SMK Negeri 1 Slawi itu ada permasalahan ya, yaitu tentang perekrutan GTT. Itu di dalam regulasi itu dinyatakan bahwa kita boleh atau sekolah boleh merekrut GTT ya kalau pertama untuk mengisi kekosongan karena ada yang mutasi ataupun ada yang purna tugas ya, kemudian ada juga yang mengundurkan diri. Itu memang ada regulasi yang seperti itu. Namun ada juga regulasi yang menyatakan bahwa cut off Desember 2019 itu sekolah tidak boleh merekrut GTT. Jadi satunya perekrutan dengan cara seperti tadi yang saya sampaikan, tapi di sisi lain ada regulasi yang menyatakan bahwa cut off Desember 2019 itu sudah terakhir sekolah merekrut GTT. Nah, namun kenyataannya itu kan kita kadang tadi walaupun sudah ada cut off, kenyataan di sekolah kita perlu merekrut GTT. Jadi masalahnya perekrutan GTT tadi. Iya, betul Bu ya. Jadi untuk permasalahan di sini tentang dilema etika atau benar lawan benarnya tentang perekrutan GTT ya. Terima kasih Bu Lutfah. Untuk pertanyaan selanjutnya, pernah atau tidak Ibu itu menemui dua permasalahan kepentingan di sekolah Ibu? Keduanya itu saling bertentangan dan salah satu kepentingan menurut Ibu itu berada pada kepentingan yang benar lawan salah atau rujukan benar. Bisa Ibu ceritakan permasalahannya itu apa Bu? Ya. Terima kasih berkaitan dengan tadi ya, masalah yang benar lawan salah itu ya, tadi ada rujukan moral. Kebetulan juga beberapa bulan yang lalu kebetulan saya di SMK Negeri 1 Slawi baru mutasi Bu. Iya, jadi baru 2 bulan ini. Iya, jadi per 18 Juli 2023 kemarin saya dimutasi ke SMK Negeri 1 Slawi. Nah,
ketika saya datang itu ada permasalahan Ibu. Permasalahannya apa? Yaitu ada seorang PNS, kebetulan beliau mengaku mapel agama Islam ya. Beliau sekolah induknya di SMK Negeri 1 Selawi. Namun ternyata beliau menambah jam di SMA Negeri 1 Selawi. Nah, itu padahal di sekolah induk itu sudah 30 jam. Jadi ketika saya datang, guru tersebut saya tarik gitu. Karena apa? Karena di SM kan ada aturan begini. Untuk PNS ya boleh menambah jam di sekolah lain apabila di sekolah itu kurang jam. Nah, ternyata setelah saya telusuri itu beliau itu di SMK Negeri 1 Selawi mengajarnya 30 jam. Nah, padahal kemarin saya temui 2 hari di SMA Negeri 3 Selawi, kemudian 3 hari di SMK Negeri 1 Selawi. Ibarat katakanlah itu dibuat full ya, 8 jam kali 3 saja 24. Nah, padahal ini 30. Nah, kemudian kemarin sempat saya tanyai lagi yang 6 jam kemana gitu. Ternyata ada kelas yang didobel. Jadi dalam 2 kelas itu ngajarnya 70 siswa, 70 siswa. Dan menurut saya itu masalah besar karena tidak sesuai regulasi. Akhirnya saya tarik. Masalah saya menarik guru PNS yang tadinya menambah jam di SMA 3, saya tarik kembali ke sekolah ini. Terima kasih Ibu. Jadi itu tadi permasalahannya tentang penarikan ya guru mata pelajaran yang Menambah jam. jam di kapasitas. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi bahwa 2 permasalahan kepentingan tersebut dikategorikan sebagai dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, baik. Baik yang benar dan benar atau benar salah, saya mengidentifikasi keduanya itu ya parameternya adalah regulasi, bertentangan dengan regulasi apa tidak. Dan karena dua-dua yang tadi itu saya indikatornya regulasi, jadi ternyata menurut regulasi itu kurang pas gitu ya. Jadi dasarnya adalah regulasi. Pertanyaan selanjutnya di sini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi 2 permasalahan kepentingan yang keduanya adalah sama-sama benar atau dilema etika? Baik Ibu, seperti yang tadi saya katakan ya bahwa tadi di SMK Negeri 1 Selawi itu terkait dengan benar dan benar itu ya, dilema etika tadi itu adalah hal berkaitan dengan rekrutmen GTT. Yang pertama, yang jelas saya kan juga punya atasan begitu ya, yaitu Pak Sabdin. Saya tetap meminta arahan pada beliau sebagai atasan saya. Namun ya kemudian begitu minta arahan selanjutnya ya memang diserahkan kepada saya sebagai pengambil kebijakan di lapangan untuk mengambil kebijakan. Tetap saya sebagai penentu terakhir, tapi arahan-arahan beliau yang saya jadikan pertimbangan untuk membuat keputusan. Dan jadi yang pertama adalah prosedurnya saya itu minta arahan kepada atasan. Kemudian terkait dengan perekrutan GTT tadi, yang mana saya sejak cut off Desember 2019 kan tidak boleh merekrut GTT, ya, karena nanti penghonorannya Dinas Pendidikan Provinsi melalui dana POP hanya akan memberikan honor pada GTT-PTT itu cut off Desember 2019. Artinya apa? Berarti kalau sekolah merekrut setelah itu Dinas Pendidikan Provinsi kaitannya dengan POP tidak akan ada penambahan. Ya kalau dulu waktu masih ada uang komite ya masih bisa diambilkan dari situ gitu ya.
Tapi kalau sekarang kan sudah tidak ada. Kita SMA SMK di Jawa Tengah kan gratis. Jadi otomatis kalau kita mengundang atau merekrut GTT PTT itu saya harus apa namanya, bagaimana bisa membayar mereka dari dana DOP gitu kan. Nah akhirnya pertama kali saya pendekatan personal kepada GTT yang saya rekrut. Saya sampaikan bahwa karena sekolah kami yaitu SMK Negeri 1 Selawi membutuhkan satu orang guru GTT karena kebetulan GTT yang lama mengundurkan diri, ya itu saya membutuhkan itu. Kemudian tapi saya menyampaikan bahwa bersediakah kami rekrut tapi bukan sebagai status GTT, tapi nanti saya masukkan ke sebagai tenaga apa namanya kebersihan, jadi statusnya saja, ya statusnya saja outsourcing, makanya outsourcing. Karena Pak kalau GTT kan tadi nggak boleh, yang masih boleh untuk di-cover dalam dana BOP tadi adalah outsourcing, baik tenaga kebersihan, keamanan itu masih bisa di-cover ya. Jadi kalau tenaga GTT yang baru sudah tidak bisa. Jadi saya pendekatan personil dan alhamdulillah kemarin GTT agama yang saya rekrut beliau berkenan menerima itu. Jadi mengatasinya selain tadi pendekatan personal dengan orang yang mau saya rekrut tadi, yaitu juga saya berpedoman pada regulasi sehingga tidak bertentangan. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal apa saja yang menurut Ibu itu efektif dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kepentingan yang saling bertentangan, akan tetapi keduanya adalah sama-sama benar Bu, atau dilema etika? Baik, menurut saya hal yang efektif yang bisa saya lakukan ya untuk mengambil keputusan yaitu dengan cara mengatur strategi. Mengatur strateginya dengan cara apa? Bagaimana saya mengambil sebuah keputusan tapi tidak bertentangan dengan regulasi. Nah dengan cara tadi karena SMK Negeri 1 Selawi butuh satu orang guru lagi, GTT tadi guru agama Islam ya, karena satunya mengundurkan diri kebetulan kemarin 1 minggu yang lalu baru melahirkan, dan GTT tersebut merasa bahwa kelihatannya dia akan lebih fokus untuk mendidik anaknya dulu sehingga resign begitu. Nah, jadi karena jamnya 36, kalau saya bagi-bagi ke yang lain sudah tidak bisa karena jamnya sudah banyak juga gitu ya. Jadi mau tidak mau saya harus merekrut. Nah, saya atur strateginya begini. Saya rekrut bukan sebagai GTT, tapi saya masukkan sebagai tenaga outsourcing. Sehingga GTT yang baru saya rekrut ya masih tetap dapat honor, tapi dengan SPJ sebagai tenaga outsourcing gitu. Dalam hal ini di situ dalam peng SPJ-nya sebagai tenaga kebersihan gitu ya. Padahal sesungguhnya itu adalah untuk menggaji honor GTT. Namun sebelumnya karena saya sudah melakukan pendekatan personal, beliaunya ya sudah ada komunikasi sebelumnya dengan GTT yang mau saya rekrut, alhamdulillah beliaunya menerima begitu, dan kami gaji sesuai dengan UMK gitu. Jadi secara gaji juga tidak merugikan begitu, sehingga jadi saya aturnya begitu. Saya mengatur strategi bagaimana kebutuhan sekolah ini bisa teratasi, yaitu anak tidak terlantar karena saya merekrut guru sebagai pengganti yang tadi satu saya, namun guru yang datang pun tetap dapat honor dengan mengatur strategi di laporannya sebagai tenaga outsourcing kebersihan. Karena kalau dalam SPJ sebagai GTT baru itu jelas menyalahi karena cut off Desember 2019. Jadi caranya mengatur strategi. Seru sekali di komunikasi kita ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja kan yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu pada pengambilan keputusan untuk dua permasalahan kepentingan yang keduanya adalah
Yang jelas apabila saya menyampaikan regulasi, ya itu yang jelas bagi saya tantangan terbesar adalah bagaimana memahamkan kepada Bapak Ibu guru dan staf karyawan. Karena memahamkan regulasi ataupun kebijakan-kebijakan yang baru itu kan kadang nyuwun sewu mungkin mereka sudah zona nyaman begitu loh. Sebelumnya sudah ada zona nyaman, ketika hadir regulasi baru, waduh kok begini, mungkin merasa kenyamanannya jadi berkurang, terganggu kan gitu kan. Akhirnya ya yang pertama wajar lah, ada pergolakan pertama wajar, tapi bagaimana saya merangkul mereka, bagaimana saya memberikan pemahaman yang bisa diterima secara logika, akhirnya ya bisa. Jadi tantangan terbesar saya adalah dalam memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru dan staf karyawan itu terkait dengan regulasi atau kebijakan baru gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini ketika saya memberikan pemahaman, walaupun di awal itu kadang ada kontra begitu ya, itu wajar lah, tapi alhamdulillah karena saya terus menerus continue dan merangkul mereka, kita ASN juga kan ya, yang mana harus punya loyalitas, punya integritas kan. Jadi alhamdulillah akhirnya ya penolakan hanya sesaat gitu. Awal-awal seiring berjalannya waktu mereka yang bisa menerima gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dua kepentingan yang keduanya adalah sama-sama benar dilema etika ya Bu ya? Apakah Ibu langsung diselesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Yang saya tempuh selama ini apabila ada masalah, saya menempuh dua hal ya. Kadang-kadang saya lakukan keputusan detik itu juga, tapi kadang-kadang saya jadwalkan terkhusus, ada jadwal khusus. Mengapa saya lakukan itu? Karena melihat dari kasus itu dulu, kalau sekiranya kasusnya ringan dan saya sudah tahu regulasinya, oh ya bisa. Tapi ini kasus ini berdampak luas, menyangkut banyak hal, dan saya kelihatannya perlu referensi-referensi terkait dengan berbagai regulasi, pedoman-pedoman apa saja yang harus saya pedomannya untuk memutuskan ini. Jadi perlu ada jadwal khusus sehingga keputusannya itu akan matang gitu dan benar gitu. Jadi saya menempuh dua hal. Kadang keputusan itu saat ada peristiwa saya putuskan juga karena kebetulan mungkin kalau masalah ini saya udah tahu regulasinya nih gitu kan, dan kelihatannya kalau berdampak ya ini saya sudah bisa mengatasi gitu, bisa langsung. Tapi kalau itu sekiranya permasalahan yang dampaknya luas, kemudian sangat sensitif dan lain-lain, saya perlu ada referensi banyak hal. Jadi perlu saya jadwalkan khusus. Iya betul. Dan melihat urgent masalah itu ringan apa besar gitu kan, dampaknya luas bagi kebijakan yang lain-lain gitu. Kemudian untuk dua permasalahan kepentingan yang langsung diselesaikan di tempat itu bentuk atau prosedurnya seperti apa itu ketika dapat menyelesaikannya? Iya. Jadi saya bisa memutuskan permasalahan untuk saya ambil kebijakan langsung apabila tadi saya sudah tahu regulasinya. Ya, saya kalau ada masalah ini itu regulasi yang mengatur adalah ini, saya sudah tahu. Dan juga setelah tahu dan sekiranya itu nanti berdampak pada hal apapun, saya bisa mengatasinya. Jadi langsung saya setelah tahu regulasinya, kemudian saya langsung mengambil sebuah keputusan.
itu. Sedangkan untuk dua permasalahan kepentingan yang penyelesaian terjadwal itu bentuk atau prosedurnya seperti apa itu ketika untuk menyelesaikannya? Baik, untuk penyelesaian sebuah masalah yang saya tidak langsung memutuskan itu, tapi ada jadwal khusus begitu ya. Yang pertama saya mencari atau mengumpulkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi saya berusaha literasi gitu ya, kira-kira hal ini berkaitan dengan regulasi apa saja. Itu yang pertama, saya mencari tahu dulu biar nanti yang saya putuskan itu tepat gitu prosedurnya. Kemudian yang kedua, sharing itu ya, kebetulan kan kita kan punya komunitas nih, punya komunitas MKKS, bisa sharing dengan para kepala sekolah yang mungkin ada hal-hal yang sama di sekolahnya, punya masalah yang sama. Nah, nanti kita sharing juga antar kepala sekolah juga. Nah, alhamdulillah setelah itu saya memberikan sebuah keputusan, mencari regulasi yang pas, tentang pengalaman sharing, alhamdulillah membuat sebuah keputusan. Itu kalau yang konsisten. Terima kasih Ibu. Kemudian apakah Ibu mempunyai figur seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus kepentingan yang keduanya adalah sama-sama benar, Bu? Kalau tadi Bu Amrina tanya tentang figur ya, apa punya figur gitu ya. Ya alhamdulillah, kebetulan saja suami sama-sama kepala SMK gitu. Jadi dan kebetulan kalau beliaunya sudah hampir 4 periode ya, hampir 4 periode jadi kepala sekolah. Kalau saya mau 2 periode, baru mau 2 periode. Artinya yang lebih banyak makan garam di dunia kepala sekolah itu suami. Dan saya sering sharing beliau, saya jadikan figur gitu kan, karena menurut saya suami saya tadi dalam membuat sebuah keputusan pas gitu ya, jadi tidak merugikan tapi juga tetap berpedoman pada regulasi. Jadi kelihatannya saya itu tadi punya figur suami saya sendiri gitu. Sepertinya asik ini Bu. Sama-sama saling melengkapi seperti itu ya. Iya, jadi akhirnya saling bertukar pengalaman, itu kan akhirnya menjadikan pengambilan keputusan itu lebih bijak lagi. Jadi selain tadi punya figur dari suami saya, kemudian setelah dari saling sharing juga dengan suami tadi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bisa kita terapkan di sekolah yang kita pimpin itu, kita juga yang tetap jelas itu berpedoman pada regulasi. Ini pertanyaan yang terakhir Ibu. Dari segala permasalahan kepentingan yang keduanya adalah sama-sama benar Ibu ya, di matematika ini yang sudah Ibu ambil keputusannya, pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman tersebut? Baik Bu Amrina, saya merasa bahwa selama saya memimpin berbagai sekolah ya, kebetulan ini sekolah yang kelima yang saya pimpin, dari pertama di SMK Negeri 1 Blanjo, Kabupaten Batang, kemudian SMK Negeri 1 Apel di Malang, saya juga sempat di SMK Negeri 1 Malang juga. Iya, terus di Warurejo, SMK Negeri 1 Warurejo Kabupaten Tegal, dan ini bukan terakhir, tapi maksudnya yang kelima. Soalnya masa kerja saya kan masih 7 tahunan lagi, mungkin nanti kan bisa geser ya. Jadi ini adalah sekolah yang kelima yang saya pimpin. Dari berbagai hal yang setiap kali saya mengambil keputusan ya terhadap sebuah permasalahan pada sekolah yang saya pimpin itu, yang bisa saya petik adalah saya harus arif dan bijaksana dalam membuat sebuah keputusan. Artinya apa? Biar keputusan yang saya ambil itu bisa diterima secara legowo oleh guru saya, oleh TU saya begitu. Tapi dengan dasar-dasar yang
logis gitu ya. Kemudian tadi saya harus arif ya, harus arif dan bijaksana. Bagaimana biar walaupun misalkan ada yang dia merasa kalau tadinya zona nyaman kemudian tiba-tiba begini, tapi secara berangsur begitu kan, bertahap, berproses ya, saya tetap merangkulnya begitu. Jadi yang bisa saya tarik hikmahnya adalah saya harus lebih arif dan bijaksana setiap kali membuat sebuah keputusan agar tidak menimbulkan yang fatal ataupun tadi pertentangan sengit ya Bu ya, pertentangan yang hebat yang nanti bisa merugikan kemajuan sekolah dan bahkan bisa merugikan para siswa. Nah itu fatal akibatnya. Ya, saya tidak ingin terjadi mogok pengajar ataupun wah rame begitu. Kayaknya tidak enak kalau sekolah dalam suasana yang tidak kondusif, itu tidak enak dirasakan itu. Kemudian saya tidak boleh gerusa-gerusu ya. Jadi setiap keputusan yang saya ambil itu harus saya pikir matang-matang, harus berdasarkan berbagai referensi, regulasi-regulasi yang ada, dan yang jelas juga saya minta arahan juga. Kemudian tadi setiap keputusan yang diambil harus berpedoman pada regulasi yang tidak bertentangan dengan bisa saya ambil seperti itu. Ya, seru sekali nih Bu. Terima kasih banyak ini Bu Lutfa atas jawaban dari Ibu. Yang jelas di sini saya menjadi lebih paham lagi, belajar dari Ibu. Pengalaman-pengalaman Ibu yang sudah melanglang buana ya. Dalam menentukan suatu kebijakan itu yang jelas sangat bermanfaat bagi kami dan semoga menginspirasi untuk rekan-rekan yang lain juga. Jadi untuk wawancara kita hari ini sepertinya sampai di sini Bu ya. Iya, insya Allah nanti kita bisa komunikasi lagi, saling sharing lagi di waktu yang lain. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Lutfa. Kemudian saya juga mohon maaf Ibu barangkali ada perkataan ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan. Yang terakhir Bu Lutfa semoga senantiasa sehat. Amin. Dan sukses selalu ke depan. Terima kasih banyak Bu Lutfa. Assalamualaikum. Selamat juga sudah mengikuti PPT. Semoga semua hamba bisa terlalu